sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Nitra Purba dengan NIM 2501068 Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung, akan menjelaskan salah satu topik mengenai mengapa Allah harus menjadi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sering sekali muncul berbagai pertanyaan. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Allah yang mana yang mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Allah yang mana yang mau menjadi manusia tersebut? Mengapa Allah mau menjadi manusia dan mau mati menderita di kayu salib? Hari ini kita akan mengetahui bahwa semua itu terjadi karena kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Dalam Filipi 2 ayat 7-8 mengatakan, baik saya akan membacakan bagi kita semua. Filipi 7 ayat 2-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam ayat ini, saudara-saudara yang terkasih, ayat ini menyatakan bahwa Allah yang menjadi manusia. Dan ayat ini juga mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Allah juga rela merendahkan dirinya atau berkenosis sampai mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Allah yang mana yang mau menjadi manusia di dalam Yesus Kristus? Mengapa kita harus memastikan Allah yang mana? Bukankah Allah kita Esa? Bukankah Allah kita sama dengan kepercayaan orang lain? Saudara-saudara yang terkasih perlu memastikan bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Tidak semua mengakui Yesus adalah Allah. Itu artinya kita tidak punya Allah yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, artinya begini, ada kepercayaan lain yang percaya kepada Allah, tetapi menganggap Yesus hanya sebagai nabi, guru, atau manusia biasa, bukan Allah. Karena pemahaman tentang Yesus berbeda, maka pengenalan tentang Allah juga berbeda, berbeda dengan orang lain, menurut keagamaan dan kepercayaannya masing-masing. Dengan memastikan Allah yang mana, maka semakin kuatlah iman kita terhadap Allah yang percaya kepada kita. Dengan demikian, Allah akan bertumbuh dalam iman dan tidak akan menyanyiakan seluruh tindakan yang dilakukan oleh Allah. Engkau akan terus-menerus mencari Tuhanmu melalui persekutuan ibadah maupun persekutuan pribadi. Mazmur 119 ayat 164 mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Engkau akan setia dan taat sampai mati bersama Tuhan yang benar. Atau Stefanus yang mati martir mempertahankan imannya. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59, sedang mereka melempar Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dari kisah Stefanus kita dapat mengambil salah satu hal baik yang dimana saat Stefanus berdoa dia dilempari tetapi ia memiliki iman yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang dapat kita tiru dari Stefanus, di mana ia juga rela mati, martir, tetapi ia tetap mempertahankan imannya. Hidupmu akan damai dan tenang bersama Tuhan yang benar, meski diterpa banyak masalah. Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Kematianmu sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak akan sia-sia, akan bersama dengan Kristus. Lukas 23 ayat 24, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Allah yang mana yang mau menjadi manusia tersebut? Sumber kita adalah satu, yaitu Alkitab. Karena Allah yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam Alkitab. Jadi suara Alkitab adalah suara Tuhan.
Jadi untuk mengetahui Allah yang mana, maka Allah sendirilah dalam Alkitab yang telah memberikan jawaban tentang siapakah Dia di dalam Alkitab. Dapat kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 1, di mana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dalam Kejadian 1 ayat 26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Keluaran 3 ayat 26 juga mengatakan, lagi Ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Kisah Para Rasul 3 ayat 13, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Saudara-saudara yang terkasih, teks ini menjelaskan bahwa Allah yang bekerja sejak dahulu dalam sejarah umatnya, pada akhirnya datang menjadi manusia di dalam Yesus untuk menyelamatkan manusia. Jadi Yesus bukanlah Allah yang lain, tetapi Allah yang sama yang kita kenal dalam Alkitab. Dan pada akhirnya Allah itu yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang berkaitan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Filipi 2 ayat 6 juga berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ibrani 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging, maka Ia juga sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya yang memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kolose 2 ayat 9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Saudara-saudara yang terkasih, untuk itu hanya satu tujuan yang sangat penting, yaitu untuk kepentingan manusia. Muncul lagi beberapa pertanyaan, mengapa Allah harus menjadi manusia? Dalam Kejadian 1 pasal 1 dan pasal 2 menyatakan bahwa seluruhnya dalam keadaan baik, termasuk manusia tanpa dosa. Dan Kejadian 2 ayat 16-17 juga mengatakan Allah memberi perintah dan jika melanggar maka hukuman kematian. Seperti Adam dan Hawa, ketika Tuhan telah memberikan perintah untuk tidak memakan buah-buah haram, tetapi mereka melanggar peraturan itu, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 yaitu manusia jatuh ke dalam dosa dan harus dihukum. Semua karena dosa. Karena dosa, manusia akan dihukum dan terpisah dari Allah. Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Matius 25 ayat 46 menyatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal dan orang benar dalam kehidupan yang kekal. 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Karena dosa, gambar diri Allah dalam diri manusia telah rusak. Roma 3 ayat 23 menyatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Dalam diri terhadap Allah, manusia akan menentang Allah, menyediakan Allah, membuat Allah baru menurut kehendaknya. Kerusakan terhadap diri sendiri yaitu manusia tidak akan mengenal dirinya, berjalan sesuai kehendaknya, dan terhadap orang lain ia akan iri, dengki, marah, benci, membunuh, mencuri, bahkan menipu. Allah harus menjadi manusia supaya bisa mati. Allah tidak dapat mati dalam hakikatnya. Alkitab menyatakan bahwa Allah adalah kekal. Mazmur 90 ayat 2 tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6, Roh Yohanes 4 ayat 24. Artinya dalam hakikat keilahiannya Allah tidak dapat mati. Kematian adalah kondisi makhluk ciptaan, bukan sifat Allah. Maka muncul problem. Bagaimana Allah dapat menanggung hukuman dosa kematian jika ia tidak dapat mati? Allah pada hakikatnya adalah kekal.
dan tidak dapat mati. Karena itu, untuk menanggung dosa manusia yaitu kematian, Allah datang ke dunia dalam Yesus Kristus dan mengambil natur manusia. Jika tidak ada natur Allah, maka Allah itu tidak berdosa. Jadi, Allah dapat menanggung dosa manusia melalui inkarnasi, yaitu Allah menjadi manusia. Allah harus menjadi manusia, karena hanya manusia yang mewakili manusia. Dosa dilakukan oleh manusia, maka penebusnya juga harus dilakukan oleh manusia. Roma 5 ayat 12-19. Adam pertama jatuh, Kristus sebagai Adam kedua yang menebus. Mengapa harus mati? Kematian adalah hukuman dosa. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Kita mengetahui bahwa Adam dan Hawa saat dilahirkan mereka tidak berdosa, tetapi mereka berdosa saat mereka digoda oleh si iblis, di mana si Hawa digoda si iblis untuk memakan buah-buah roh. Dan mereka mulai berdosa sejak mereka melanggar peraturan Tuhan. Mengapa harus Allah? Manusia berdosa tidak mampu melepaskan dirinya dari dosa. Karena manusia berdosa tidak layak menjadi pengganti. Semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Jadi, tidak ada manusia yang bisa mati untuk orang lain secara sempurna karena sama-sama berdosa. Jadi, hanya Allah di dalam Yesus telah yang mampu menyelamatkan secara sempurna karena Yesus tidak berdosa. Tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, maka ia memenuhi syarat sebagai korban yang sempurna. Mengapa Allah mau menjadi manusia dan mati menderita di kayu salib? Karena kasihnya yang begitu besar yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sebegitukah karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, dalam kasih ia tetap berada dalam Allah dan Allah di dalam dia. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada akhirnya perkataan terakhir di kayu salib, Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Salib sebagai titik pertemuan kasih dan keadilan. Keadilan Allah yang terpenuhi di mana dosa mendapat hukumannya. Kasih Allah yang dinyatakan, manusia diselamatkan dari hukuman dosa. Roma 5 ayat 8 menyatakan Allah menunjukkan kasih-Nya. Kristus telah mati untuk kita. 1 Petrus 3 ayat 18 menyatakan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, supaya ia membawa kita kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, kesimpulan ataupun penerapan yang dapat kita ambil yaitu bahwa dosa tidak bisa dihapus tanpa hukuman. Hukuman dosa adalah kematian. Allah menyediakan dirinya dalam Yesus sebagai pengganti untuk menerima hukuman di kayu salib. Sehingga salib menjadi tempat di mana dosa mendapatkan hukumannya, manusia diampuni dan diselamatkan, Allah tetap adil dan penuh kasih. Maka engkau akan mati dalam dosamu, menerima siksaan kekal di neraka kalau engkau tidak menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ucapkan ayat ini dalam imanmu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Lukas 23 ayat 43 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah penjelasan tentang topik mengenai Allah harus menjadi manusia. Semoga melalui ini, marilah kita hidup percaya dan hidup setia kepada Tuhan Yesus Kristus, agar kita menjadi manusia yang seperti kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.